Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayuhat tulab wa talabah fil mahad al-Ghazali. Kaifa halukum? Asa an tulab wa talibat fi sihah wassalamah. Aywa. Awalan haya bina nashkurullah ta'ala azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa ni'matan sihhatan saniyan wasalaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, ini pertemuan pertama bagi Bapak untuk mengajar di kelas 9, yaitu di Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di semester 2 ya. Oke. Materi pertama yaitu tentang mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun dan malu. Sebelumnya, bagi kalian yang sudah belajar tentang ini atau yang belum belajar tentang ini, mungkin bisa di-sharing pengalamannya atau bisa dibaca lagi, bisa diingatkan lagi tentang materi ini agar kalian senantiasa paham dan tahu betul apa itu tata krama, santun dan malu. Oke. Pengertian tata krama. Pengertian tata krama di sini merujuk kepada buku paket yang telah disediakan oleh sekolah, yaitu tata krama merupakan norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang berlaku atau disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Jadi, tata krama ini mengandung nilai-nilai yang berlaku khusus pada daerah-daerah tertentu. Oleh karena itu, sangat mungkin tata krama suatu daerah akan berbeda dengan daerah yang lain. Akan tetapi juga tata krama meskipun berbeda-beda di antara daerah-daerah, juga berbeda-beda di antar tempat-tempat, pasti mempunyai tujuan yang sama, yaitu menghormati atau menghargai. Jadi tata krama ini tujuannya dalam rangka mewujudkan hubungan yang harmonis dan rasa tentram di dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila kita bertata krama di setiap hari atau di lingkungan kita, sebagai di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, juga di lingkungan masyarakat, insya Allah hubungan yang harmonis dan rasa tentram di antaranya akan terjalin dengan sangat baik, dengan sangat nyaman. Oke. Manfaat dari tata krama itu sendiri yaitu yang pertama, membuat seseorang disegani, dihormati, disenangi, bahkan dicintai oleh orang lain. Kemudian yang kedua, menjalin hubungan baik dengan orang lain. Seperti hanya ibarat kata hablum minallah, hablum minannas. Jadi hubungan menjalin kepada Allah dan menjalin kepada manusia. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri dalam setiap situasi. Ketika kita menerapkan tata krama di setiap tempat atau di setiap situasi, kepercayaan diri kita akan meningkat di setiap situasi itu. Bisa ketika kalian ingin berpidato di depan kelas, terus kalian menerapkan sikap tata krama ini kepada guru kalian dan teman-teman kalian, itu akan menciptakan kepercayaan diri dalam diri kita. Jadi tata krama itu bisa bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan diri.
Itu manfaat dari tata krama. Kemudian selanjutnya menciptakan suasana yang nyaman dalam berbagai situasi, baik itu lingkungan keluarga, pergaulan maupun tempat di mana belajar dan bekerja. Nah, ini yang tadi disebutkan. Kemudian yang terakhir, dapat meningkatkan karir seseorang. Ini bisa jadi penilaian ya dari si bos atau dari pimpinan perusahaan. Ketika kita menerapkan tata krama di tempat kita bekerja, pasti akan meningkatkan karir seseorang atau meningkatkan karir kita, sehingga orang akan memandang kita itu orang yang berpendidikan, orang yang punya tata krama, orang yang tahu sopan santun. Seperti itu. Oke, selanjutnya pengertian santun. Baik, selanjutnya itu pengertian santun. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Santun mencakup dua hal, yaitu santun dalam hal ucapan dan santun dalam hal perbuatan. Ada potongan hadis dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW Muhammad bersabda kepada Al-Ashaj Al-Asri, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai Allah, yaitu sifat santun dan sifat malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Manfaat dari sikap santun yaitu yang pertama, mudah diterima oleh orang lain. Kemudian menunjang kesuksesan. Kemudian dicintai Allah dan Rasul-Nya. Sikap santun ini juga bisa kalian terapkan di keadaan ketika belajar daring atau keadaan belajar tatap muka. Ketika belajar daring, sikap santun juga kalian harus menerapkannya ketika sedang berdiskusi di grup WA ya. Itu sikap santun bisa jadi diterapkan dan norma-normanya bisa dilakukan di sana. Kemudian ketika belajar tatap muka juga sikap santun bisa diperlakukan atau bisa dilakukan ketika kalian bertutur kata dengan orang-orang yang di bawah kalian dan orang-orang di atas kalian, itu adik kelas atau kakak kelas. Kemudian bisa juga diterapkan kepada guru kalian, dan itu bisa saja ketika kalian santun, orang yang menerima penghormatan kalian, yaitu sikap santun kalian, pasti bakalan lebih senang gitu, merasa dihargai dan merasa dihormati. Karena itu bisa jadi sikap santun yang kalian terapkan juga bisa menunjang kesuksesan kalian atau bisa menunjang keberhasilan kalian di sekolah ataupun di tempat kerja suatu saat nanti. Baik, yang selanjutnya itu pengertian sikap malu. Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Rasa malu merupakan bagian dari iman karena dapat mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegahnya dari kemaksiatan. Ibarat hadis berkata bahwa al-haya'u minal iman, sifat malu adalah sebagian dari iman. Jadi meskipun kita harus punya kepercayaan diri, kita harus berwibawa, tapi sikap malu ini bisa jadi atau harus ada di dalam diri kita masing-masing. Bukan berarti sikap malu yang ketika disuruh sama guru kita buat ke depan itu malu, bukan seperti itu. Akan tetapi sifat malu di sini yaitu menjauhi larangannya dan menunjukkan kebaikannya gitu. Jadi ketika
punya rasa atau sifat malu ini, ketika kalian ingin berbuat jahat atau berbuat jelek, akan merasa malu terhadap Allah, bahwa Allah itu melihat kita, perbuatan buruk kita. Allah itu melihat setiap perbuatan yang kita perbuat, entah itu baik ataupun buruk. Jadi ketika kita ingin berbuat buruk kemudian punya rasa malu ini, kemudian kita bisa saja tidak jadi melakukan hal itu, melainkan melakukan kebaikan gitu. Itu manfaat dari sifat malu itu. Ini ada hadis potongan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 lebih, dan malu termasuk cabangnya iman. Seperti yang dikatakan tadi, al-haya'u minal iman. Jadi malu itu sebagian dari iman gitu. Syu'bah itu cabang. Hadis riwayat Muslim. Kemudian terakhir itu manfaat sikap malu. Sikap malu ini punya manfaatnya, itu yang pertama mencegah dari perbuatan tercela. Ketika kita ingin melakukan perbuatan tercela, terus kita muncul rasa sifat malu kita terhadap Allah yang melihat kita, itu akan menjadikan kita tidak jadi untuk melakukan hal itu. Kemudian yang kedua itu mendorong untuk berbuat kebaikan. Mendorong untuk berbuat kebaikan ini contohnya seperti ini. Ketika ada orang yang suka minta-minta gitu ya, terus kita mau lewat aja gitu, nggak mau ngasih, sedangkan orang yang di depan kita itu ngasih gitu, ngasih sedekahnya gitu, meskipun sedikit. Nah, ketika kita punya rasa malu atau sikap malu, pasti akan mengikuti apa yang diperbuat orang yang di depan tadi. Itu mendorong untuk berbuat kebaikan. Kemudian yang ketiga itu mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan kali ini. Ilaliko, sampai jumpa di pertemuan tatap muka. Dan mungkin ini pembelajaran daring pertama dari Bapak. Apaan sebelumnya karena baru masuk tugasnya, dan insya Allah nanti untuk tugasnya menyusul di grup ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.